Congklak permainan tradisional yang seru dan penuh strategi itu berasal dari Asia Tenggara, khususnya dari wilayah Melayu. Ada beberapa teori tentang asal-usulnya, tapi banyak yang percaya bahwa congklak berasal dari daerah Sumatera atau Semenanjung Malaya. Congklak juga dikenal dengan nama yang berbeda-beda di berbagai daerah, seperti congkak di Malaysia dan Singapura, atau dakonian di beberapa daerah Indonesia. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang dengan menggunakan papan congkak yang memiliki lubang-lubang kecil dan biji congklak sebagai permainan. Congklak bukan hanya sekedar permainan, tapi juga memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat. Di beberapa daerah, congklak dimainkan sebagai bagian dari tradisi atau ritual tertentu. Peraturan dasar permainan congklak yaitu 1. Jumlah pemain congklak biasanya dimainkan oleh 2 orang. Papan congklak memiliki 2 lubang, masing-masing baris memiliki 7 lubang kecil, kadang-kadang 5 atau 9 lubang, dan 1 lubang besar di ujung kanan, yaitu rumah. Biji congklak setiap lubang kecil diisi dengan 5-7 biji congklak, tergantung daerah. Tujuan permainan adalah mengumpulkan biji congklak sebanyak-banyaknya di rumah atau lubang besar. Cara bermainnya, yang pertama, pemain memilih lubang kecil di barisnya yang berisi biji congklak. Yang kedua, pemain mengambil semua biji congklak dari lubang yang dipilih dan membagikannya satu persatu ke lubang-lubang berikutnya searah jarum jam. Yang ketiga, biji congklak terakhir jatuh di lubang kecil yang kosong di baris lawan. Pemain dapat mengambil biji congklak lawan di lubang seberangnya. Jika biji congklak terakhir jatuh di rumah, pemain dapat melanjutkan giliran berikutnya. Permainan berakhir ketika salah satu pemain tidak memiliki biji congklak lagi di barisnya, atau ketika semua biji congklak telah dikumpulkan di rumah. Permainan dengan biji congklak terbanyak di rumah dinyatakan sebagai pemenang. Peraturan dapat berbeda-beda tergantung daerah atau tradisi setempat, namun dasar-dasar permainan congklak seperti di atas umumnya sama. Permainan congklak dapat dikategorikan ke dalam teori bermain klasik, yaitu alasannya. Yang pertama, asal-usul. Congklak memiliki sejarah panjang dan berasal dari tradisi lisan dan budaya lokal di Asia Tenggara yang merupakan ciri khas permainan klasik. Yang kedua, sifat permainan congklak adalah permainan yang berbasis pada strategi dan teknik sederhana, namun membutuhkan pemikiran kritis dan analitis untuk memenangkan permainan. Hal ini sesuai dengan karakteristik permainan klasik yang sering mengandalkan kemampuan kognitif dan analitis pemain. Yang ketiga, tidak bergantung pada teknologi. Congklak dimainkan dengan menggunakan papan biji congklak yang tidak memerlukan teknologi canggih atau digital. Ini merupakan ciri khas permainan klasik yang seringkali menggunakan bahan-bahan alami dan sederhana. Yang keempat, nilai-nilai sosial dan budaya. Congklak memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat, seperti memperkuat hubungan antar pemain dan mempromosikan keterampilan sosial. Hal ini sesuai dengan karakteristik permainan klasik yang seringkali memiliki nilai-nilai sosial dan budaya. Teori bermain klasik seringkali dikaitkan dengan teori Huizaga yang mendefinisikan permainan sebagai aktivitas yang memiliki aturan, tujuan, dan kesenangan. Congklak memenuhi kriteria-kriteria tersebut dan dapat dikategorikan sebagai permainan klasik. Analisis gerakan dan manfaat bagi pelaku bermain congklak. Yang pertama, gerakan tangan. Pemain harus mengambil biji congklak dari lubang dan membagikannya ke lubang-lubang berikutnya. Gerakan ini melibatkan koordinasi tangan dan mata. 2. Penghitungan. Pemain harus menghitung biji congklak yang diambil dan membagikannya ke lubang-lubang berikutnya. Hal ini melibatkan kemampuan numerik dan konsentrasi. Yang ketiga, strategi. Pemain harus memikirkan strategi untuk memenangkan permainan, seperti memilih lubang yang tepat untuk mengambil biji congklak yang memprediksi gerakan lawan.
dan manfaatnya bagi pelaku yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan kognitif, 2. meningkatkan koordinasi motorik, 3. meningkatkan kemampuan sosial, 4. mengurangi stres, 5. melestarikan budaya. Dan ada manfaat lainnya yaitu bisa meningkatkan kesabaran dan meningkatkan kemampuan analitis. Dalam keseluruhan, bermain congklak dapat memberikan manfaat yang luas bagi pelaku, baik dalam aspek kognitif, motorik, sosial, maupun emosional.